Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mana? Gosip pekan ini, updatean di tabloidbintang.com. Ya. Minggu ini ada beberapa berita-berita yang hangat dibicarakan. Menarik yang menyita perhatian warganet plus 62. Pertama masih ini, Bri. Masih soal Lesti sama Rizky Bilar. Wah, apa lagi tuh kagak kelar-kelar. Baru minggu-minggu ini dia dilaporin, Bri. Udah dilaporin atau baru akan dilaporin? Akan dilaporin katanya Jumat. Hari ini. Oh, pekan akhir beberapa ada organisasi dan beberapa orang yang memahami syariat Islam soal nikah itu memang nggak bisa nih udah nikah siri akad 2 kali gitu loh. Jadi tata cara nikahnya tuh dipermasalahkan. Nah, itu dia tuh. Nah, kalau apa? Kita ngebahas soal Lesti dan Bilar ya. Ya dari versi lu, dari versi gue nih. Nah, Leslar kita sebutnya Leslar ya. Leslar itu kan lagi rame karena dianggap bermasalah dengan pernikahannya. Yang ditanyain tuh saat ngedaftar di KUA tuh statusnya apa? Kan udah nikah tuh. Nah, gadis, perawan, janda, perjaka, duda atau apa kan statusnya di pertanyaan. Nah, yang gue barusan tuh gue garap ada dari seorang KUA, dari KUA Kebayoran Baru yang menikahkan mereka di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Itu mereka tuh nggak tahu urusan kayak gitu. Kenapa mereka mengatakan ya kalau memang secara prosedur mereka sudah mengikuti, maksudnya administrasi, berkas-berkas dokumen sudah diikuti dan sesuai prosedur, ya mereka bisa menikahkan gitu loh secara negara. Mereka nggak tahu deh kalau masalah dipermasalahkan, kan udah nikah, ya itu urusan mereka. Terus satu pertanyaan gue juga bingung, kan udah nih udah nikah siri ya, mereka mau nikah siri awal tahun. Terus kenapa besar-besaran ada acara lamaran? Nah itu kita bahas yang di minggu kemarin ya itu ya. Iya, kenapa ada lamaran padahal mereka sudah nikah siri? Itu ini sih, Pri. Terus dibesar-besarkan lamaran loh. Nah, kalau kesannya kan lamaran tuh kayak belum kenal, belum minta ya. Lamaran kan minta ke orang tuanya, Pri. Memohon. Iya. Nembung bahasa Jawanya kan. Memohon, gue mau nikahin anak lo nih gimana gitu. Iya. Terus sampai akhirnya beberapa warganet yang jeli melihat pertama ada yang melihat si Lesti itu hamil sebelum diresmikan 19 Agustus. Kalau nggak 17 atau 18 Agustus itu pas waktu siraman itu udah kelihatan perut fisiknya. Gede ya. Emang jeli loh. Warganet plus 62 nih. Ditelusuri terus sampai potongan rambut bapaknya itu si Endang Mulyana itu Endang bukan. Endang Kurnia. Dangdut. Ada Mbak Dukung. Jadi si Endang Mulyana ini dikait-kaitin nih waktu foto. Itu bapaknya Lesti ya? Bapak Lesti waktu foto pas nikahan yang katanya awal tahun sama foto pas sebelum ijab. Jadi rambutnya sama-sama, potongannya sama. Wah, jeli banget tuh di analisis. Gue bilang keren juga nih. Effort banget itu padahal. Ya, netizen mah emang lebih gampang cari kesalahan. Tapi selain banyak yang menghujat atau menghakimi Lesti sama Bilar, ada juga teman-teman artisnya yang betul. Yang mensupport pasangan ini gitu. Mensupport dan memberikan pesan bijak sih. Nah, pesan bijaknya salah satu tuh Raffi Ahmad sama si Nagita. Itu sempat gue bahas tuh kan. Si Raffi tuh menjawab pertanyaan netizen. Gimana itu? Menurut AA itu pernikahannya gimana gitu. Terus dijawab sama Raffi di YouTube-nya tuh, dia bilang Raffi, ya menurut kita kan ya nggak ada yang merugikan, nggak ada yang dirugikan, kenapa sih gitu? Iya. Kalau gue sih ngomong sih gitu juga, Bri, nggak ada yang dirugiin juga emang. Pasti ada alasannya, cuman tidak diungkap, kata Raffi gitu. Nah, terus akhirnya sekarang begitu terblow up, terekspos berita-beritanya, dia emang jadi populer kan. Ada yang menyimpulkan si Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu bersatu berkat doa-doa netizen. Nah itu. Oke, next. Nggak ada habisnya ngomong Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Next, kita masuk apa lagi yang menarik netizen? Jonathan Frizzy sama
Apalagi nih? Dena Devanka. Ijong. Nah, seperti Gue ini sekarang gue tadi kan ngasih lu. Jadi yang di berita-beritakan yang lu tulis. Nah si Jonathan Frizzy sama si Dena Devanka tuh nikah dari 2012. 9 tahun menikah, punya anak 3. Akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini dia di dalam proses cerai ini ternyata mereka tuh saling serang-serangan loh di media sosial. Serang-serangan itu gini, saling mengungkap aib masing-masing. Bukan, aibnya lawannya. Si ini ngaku ini nyerang ini ngaku ini. Nah terakhir menarik, si Jonathan Frizzy kan lewat pamannya tuh Benny Simanjuntak atau alias Benny Contoh dulunya. Contoh manajemen ya. Nah mengungkap, membeberkan, menyebarkan, mempublikasikan kalau foto-foto dari CCTV rekaman CCTV itu yang Dena Devanka melakukan kekerasan terhadap istrinya suaminya si Jong. Sampai pakai barbel loh. Ciat, ada tuh meme-nya. Tuh si Benny Simanjuntak tuh juga dianggap sama netizen nggak punya hati. Kenapa sih harus ungkap gituan? Si Benny Contoh itu ngomong, saya bukannya nggak punya hati gitu. Saya cuma membela ponakan saya. Saya ingin menjaga nama baik ponakan saya gitu. Nah yang terbaru nih, nggak terima nih si pihak Dena Devanka dengan bukti-bukti CCTV itu. Dena Devanka ngomong lagi, mengungkap kalau si Ijong itu selingkuh dari 2016 ke gapnya 2019. Dan menurut si Dena Devanka, Ijong selingkuh dengan wanita yang sedang berstatus istri dari laki-laki. Jadi sedang berkeluarga gitu loh. Iya. Jadi lawannya pelakor apa? Pebinor. Ya nggak tahu juga ya. Itu kata Dena Devanka. Belum ada bukti emang, tapi si Dena Devanka ngomong gitu. Berarti dia tahu. Dia bilang mergokin suami gue selingkuh 2 kali katanya. Waduh. Serem ya? Entah selingkuh entah kebenaran pas lagi bareng kan. Ya kalau si Jongnya kan nggak mengakui. Jadi ini baru dari satu sisi, belum dirembukin, belum ada bukti dan baru kalau mereka tuh si Jong selingkuh. Intinya dari pihak Dena tuh menuduh si Ijong, pihak Ijong menuduh si Dena. Terus selain bukti-bukti yang baru itu ada lagi nggak? Itu yang paling baru dari kasus mereka sih. Ya next yang ketiga ada si Olivia Natania. Anaknya nih ada Niatin. Oke. Kasusnya gimana, Bri? Lu ini deh, gua kurang paham nih si. Lu kurang paham. Jadi gini. Lesti doang kan. Olivia Natania itu sama suaminya si Raf itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya minggu lalu lah. Dilaporkan sama guru SMA-nya Olive. Namanya Agustin. Nah, si Agustin ini melaporkan si Olive dengan pasal penipuan. 378 dong. 378. Agustin itu melaporkan si putrinya Nia Daniati ke Polda dengan pasal penipuan. Kasusnya tuh menarik. Kasus menarik tuh penipuannya ini. Nah, menariknya tuh gini. Si Agustin ini guru SMA-nya Olive tuh melaporkan Olive mengaku dia dan ratusan orang yang berjumlah sekitar 225 orang dan kerugian di total itu mencapai 9,7 miliar. Banyak kan dari 225 itu. Nah, si Agustin ini melapor karena merasa ditipu oleh Olive yang udah bayar banyak ke Olive tapi nggak jebol masuk PNS dengan surat-surat yang katanya surat palsu. Nah, si Agustin ini modusnya tuh si Olive menurut Agustin ya, Olive itu pengen masukin orang-orang jadi PNS melalui PNS jalur khusus yaitu prestasi. Gitu. Gitu. Oke, si para korban ini bayar ke Olive. Nah, ini kan dari satu sisi si Agustin melaporkan ke Polda, laporan ke polisi itu seperti itu begini dengan dugaan penipuan. Nah, si Agustin juga udah ketemu sama Nia Daniati. Sebelum ketemu Nia Daniati, dia sempat nyamperin si Olive ke kantornya, nggak ada, menghilang. Hilang. Kalau kata Bos Reno tuh hilang. Susah dihubungin nggak bisa. Kok udah berapa bulan. Nah, sementara duit orang-orang ini udah dibawa, udah bayar ke si Olive.
si Agustin ini guru SMA-nya Olive tuh datang ke Nia Daniati. Mbak Nia, tok apa punya termos es? Oh enggak. Itu Bu Joko. Bukan. Mbak Nia, ini jadi gini, diceritain lah si Nia Daniati itu sama Bu Agustin. Ini tahu nggak jawaban Nia Daniati? Apa tuh? Nia, gini. Bukan, Nia tuh menjawab, oh yaudah, selesaikan dengan anak saya. Itu udah nih. Nah, udah laporin. Ternyata akhirnya si Olivia Natania ini buka suara, ngundang sama dia, kita mau preskon. Kemarin tuh di Fatmawati. Sama pengacara dan tim kuasa hukumnya lah. Di situ keluar lagi fakta yang pembelaan dari itu. Pembelaan si ya, Oli itu. Jadi si Olive ini membantah melakukan penipuan. Nah, betul kan? Nah, jadi betul kan? Nah, ini merasa gue ditipu nih. Tapi si orang yang dituduh gue nggak nipu dari mana gitu. Buktinya ada nggak? Nah, buktinya gini. Ngasih bukti. Jadi ternyata si Olive itu pembelaan dia nih ya. Kita kan posisinya posisi sebagai wartawan yang ini sesuai kutipan, sesuai sumber ngomong. Nah, tadi dari sisi Agustin, nah sekarang dari sisi Olive. Biar cover buat set ya. Betul. Dari sisi Olive itu mengklaim saya nggak nipu. Justru saya nggak tahu, nggak pernah berhubungan sama yang ratusan orang itu. Nah, si Olive itu malah balik menyalahkan si Bu Agustin itu. Karena justru Bu Agustin itu yang merekrut banyak orang itu, mau nggak gitu. Jadi Bu Agustin yang menawar-nawarkan. Padahal Olive sendiri, ini pengakuan Olive ya. Pengakuan Olive loh. Yeah. Si Olive ini sendiri tidak berhubungan, tidak kontak-kontakan sama si yang korban, ratusan orang itu. Yang mengaku korban itu. Dia cuma kontakan sama si Bu Agustin. Nah, Bu Agustin itu cuman bisa ya gitu. Oke, terlepas dari itu, si Olive juga mengaku tidak pernah menjanjikan atau menjamin orang untuk bisa jadi PNS. Berarti di sini kan antara miskomunikasi ya. Gue nggak tahu miskomunikasi atau salah paham atau memang sengaja, nggak tahu. Intinya si Olive bukan penipu, dia tidak menjanjikan orang untuk menjadi PNS. Tapi dalihnya, bukan dalih, alasannya si Olive itu, saya memang buka kelas untuk CPNS agar masuk lolos gitu loh. Buka les. Kan kalau masuk CPNS ada tes ujian-ujiannya. Kan ada bukunya tuh. Nah, dia ada tesnya. Mau jadi CPNS les di sini. Nah, tapi bayar 25 juta. Ya kalau les harus bayar dong. Tapi 25 juta. Gua les jahit. Cuman pakai Indomie berapa kali. Gua les sesan. Selonjor. Dia les dari SD sampai sekarang kagak bagus-bagus mainnya. Les suling. Nah, jadi gitu. Kayak gitu. Jadi kasusnya tuh agak blunder sebenarnya menurut gua. Ya, selama ini belum ada bukti-bukti lagi ya. Iya, betul. Tapi ini udah jam berapa nih? Nggak tahu jam berapa. Jam gua mati. Udah sore nih kayaknya, harus kita akhiri ya. Oke. Ya. Itulah 3 list update, ya. 3 list ya. 3 sepatu baru nih sama. Iya. Gak kelihatan juga. Jadi itu 3 top list kita ya, yang lagi hits, yang lagi jadi sorotan, yang jadi bahan perbincangan di media sosial. Ketemu lagi di berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.